Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan kami dari kelompok 2 tugas 3 bahasa Indonesia, di mana di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil penelitian kami, yaitu tentang menyimpan dan mengolah data referensi dengan benar melalui aplikasi Mendeley untuk menghindari plagiarisme. Di mana di sini kami akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan. Sebelumnya, tahukah kita apa itu referensi? Referensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sumber acuan, patokan, maupun rujukan. Setelah kita mengetahui definisi dari referensi, lalu apa sih tujuan dari referensi itu sendiri? Yang pertama, yaitu untuk menguatkan argumentasi. Sebuah argumentasi tentunya harus memiliki sebuah patokan, acuan dalam pembuatannya. Selanjutnya yaitu untuk memberikan informasi kepada orang lain, di mana referensi sendiri ini bertujuan untuk bisa menjadi acuan untuk orang lain yang mau membuat karya tulis ilmiah. Yang ketiga yaitu menghindari plagiarisme. Selanjutnya yaitu untuk memberikan apresiasi karya orang lain. Di sini yang terpenting yaitu kita memberikan sebuah apresiasi kepada orang lain atas karyanya untuk kita jadikan referensi, yaitu dengan menambahkan namanya, tahun maupun kutipan dari karya. Setelah kita mengetahui apa tujuan dari referensi, lalu apa sih sumber atau dari mana sumber yang bisa kita dapatkan dalam referensi? Yang pertama yaitu kita bisa mendapatkannya melalui buku, yang kedua melalui majalah atau surat kabar, yang ketiga melalui jurnal, dan yang terakhir yaitu melalui internet. Lalu, mengapa referensi ilmiah itu penting sebelum membuat karya? Karena sebuah karya tulis ilmiah harusnya syaratnya yaitu mempunyai sumber acuan atau referensi untuk memperkuat idenya, untuk memperkuat karya yang telah dibuatnya. Sehingga hal ini menjadi penting karena dapat menentukan keaslian dan juga data-data yang telah diberikan itu sesuai atau tidak dengan syarat-syarat mutlak yang telah ada sebelumnya. Sumber informasi atau referensi dapat diperoleh dari mana saja, seperti dari buku, situs web, dan artikel atau jurnal ilmiah. Tentunya, semakin banyak sumber referensi, semakin kaya pula kita akan pengetahuan terhadap sesuatu. Selain memiliki banyak referensi, sangat penting bagi penulis ilmiah untuk memiliki isi referensi yang baik sumber maupun isinya, baik kredibel dan terjamin kebenarannya. Banyak sivitas pendidikan yang kesulitan mencari referensi dari buku yang bermutu. Selain harganya yang mahal, ada pula buku yang sulit ditemukan, baik toko buku lokal maupun perpustakaan. Berikut ini merupakan kriteria buku yang kredibel. Yang pertama, format ukuran buku sesuai dengan ketentuan pedoman operasional penilaian angka kredit dosen, yaitu ukuran kertas maksimal 15,5 x 23 cm dengan tebal minimal 200 halaman. Yang kedua, memiliki ISBN atau International Standard Book Number. Yang ketiga, menggunakan gaya bahasa formal. Yang keempat, memiliki kalimat SPOK. Yang kelima, menggunakan catatan kaki atau catatan akhir atau daftar pusaka, dan jika mungkin menyertakan indeks. Yang keenam, mengandung banyak pemikiran, konsep bidang ilmu, dan penelitian. Dan yang ketujuh, diterbitkan oleh penerbit buku yang kredibel. Selain mengambil sumber referensi dari buku, di era digital ini, ilmu pengetahuan juga dapat dengan mudah diperoleh dari berbagai internet. Biasanya, referensi yang dapat dimanfaatkan dari internet berupa gambar, artikel, atau jurnal online dari sebuah website. Ciri-ciri situs web yang dapat dijadikan sebagai rujukan sumber referensi yaitu yang pertama, ada informasi keterangan penanggung jawab. Biasanya dikaitkan dengan menu tentang kami atau about us atau kontak dan lain sebagainya.
Yang kedua, informasi yang tercantum bersifat objektif, sesuai dengan fakta yang terjadi atau teori dasar yang memang sudah ditemukan oleh ahli dan tidak ada penambahan opini dari penulis. Yang ketiga, tidak banyak iklan. Biasanya, laman resmi atau lebih terpercaya tidak terlalu banyak memuat iklan pop-up. Tentunya, referensi yang kredibel dilihat dari domain website yang kredibel pula. Yang pertama ada ac.id, yaitu domain akademik. Yang kedua ada org.id atau domain organisasi. Yang ketiga ada go.id atau gov, yaitu domain pemerintah. Yang keempat ada me.id atau domain militer. Dan yang kelima ada edu atau domain pendidikan. Ada beberapa situs web yang sebaiknya tidak boleh dilakukan atau dijadikan sebagai referensi, yaitu ada Wikipedia dan Blogspot atau WordPress. Ya, karena di dua website itu kita itu bisa menulis atau bisa merubahnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian, selain buku dan website, jurnal pendidikan merupakan sumber referensi yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat pelajar, terutama mahasiswa. Jurnal ilmiah hendaknya ditulis dengan syarat: 1. Dianalisis dengan baik dan benar. Kedua, data yang didapat hendaknya ditampilkan dalam bentuk tabel atau grafik dan dikuasai dan mampu dibahas secara tepat oleh penulis. Yang ketiga, menghasilkan kesimpulan. Dan yang keempat, sudah ditargetkan kemana jurnal hasil penelitian tersebut akan dipublikasikan atau diberikan. Pentingnya memilih jurnal yang terakreditasi yaitu tanda kegiatan penelitian terus bergulir atau jurnal menjadi lebih up to date. Kemudian, hasil penelitian lebih kredibel atau dapat dijadikan referensi yang terjamin atau dikembangkan untuk penelitian selanjutnya. Dan yang terakhir, menyajikan solusi terhadap berbagai masalah atau hasil penelitian dapat dipublikasikan oleh siapapun. Situs untuk memperoleh jurnal ilmiah yang berkualitas dan kredibel yaitu dapat dilihat seperti berikut. Bagaimana sih kriteria referensi yang kredibel itu? Yang pertama, dapat dipercaya, di mana diakui oleh masyarakat ilmiah dalam bentuk terindeks atau masuk ke dalam basis data suatu lembaga. Yang kedua, dapat dipertanggungjawabkan, data yang dikelola dan dipublikasikan benar tidak dibuat-buat atau diberikan oleh lembaga resmi atau terdaftar. Dan yang ketiga, dapat dilacak, menjamin referensi kita tidak akan hilang dan orang lain dapat melacaknya tanpa bertanya kepada kita, di mana memiliki nomor identitas yang dapat dikenali atau DOI. Selanjutnya pertanyaan nomor 3. Apakah membaca merupakan kegiatan yang mudah ataukah sulit? Nah, sebelum menjawab pertanyaan tersebut, menurut data, Indonesia tergolong dalam deretan negara yang memiliki minat baca yang rendah. Mengapa hal demikian terjadi? Karena belum terbentuknya kebiasaan membaca sedari dini. Kemudian, untuk menjawab pertanyaan tersebut, hal itu dapat dikatakan cukup relatif, karena tergantung dari diri masing-masing orang. Bagi mereka yang telah memiliki minat atau ketertarikan lebih dalam membaca, serta mereka yang memiliki kebiasaan yang telah dipupuk sedari lama, maka mereka akan mengalami suatu perasaan senang, tenang, dan nyaman dalam membaca. Mereka juga akan menikmati waktu yang mereka habiskan untuk membaca, karena mereka telah memahami betul apa itu esensi dari membaca, sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan membaca dapat dilakukan dengan mudah oleh mereka. Nah, selanjutnya, di sisi lain, bagi mereka yang belum atau tidak memiliki minat serta ketertarikan lebih dalam membaca, dan mereka yang belum memiliki kebiasaan membaca yang ditanamkan sedari dini, maka akan terasa cukup sulit bagi mereka untuk menikmati waktu untuk membaca. Akan terasa cukup sulit juga bagi mereka untuk meluangkan waktunya untuk membaca, karena mereka belum memahami betul apa itu esensi dari membaca. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Soalnya adalah apa sih ciri-ciri dari pembaca yang baik dan pembaca yang buruk? Sebelum kita masuk ke jawaban dari soal ini, kita akan membahas tentang apa itu membaca. Membaca sendiri adalah aktivitas melafalkan atau mengeja suatu tulisan. Hal ini disebutkan di KBBI bahwa membaca
adalah kegiatan membaca atau melakukan suatu tulisan. Kalau apa sih manfaat dari membaca ini sendiri? Manfaatnya sendiri ada beberapa macam. Di antaranya, kita tentunya dapat meningkatkan pengetahuan. Kemudian kita dapat menambah kosakata baru. Kemudian dapat menghilangkan stres dari penatnya kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Kemudian kita masuk ke jawaban dari pertanyaan tadi. Apa sih ciri-ciri dari pembaca yang baik dan pembaca yang buruk? Ciri-ciri dari pembaca yang baik adalah di mana genre yang dia baca itu berbeda-beda, dia tidak stuck di satu genre saja. Kemudian setelah membaca, ia memiliki banyak kosakata baru yang dapat ia terapkan dalam kehidupan akademik maupun sosial. Kemudian adalah dapat mendorong kita untuk berpikir kritis. Tentunya setelah membaca dengan baik, itu dapat mendorong kita untuk berpikir kritis karena memberikan kita pandangan-pandangan baru. Kemudian, apa sih ciri-ciri dari pembaca yang buruk? Pembaca yang buruk adalah yang membaca genre buku itu saja, di mana dia tidak berkembang dalam bacaannya. Kemudian hanya memiliki kosakata yang sedikit. Padahal normalnya kalau kita membaca suatu buku baru, kita akan mendapatkan kosakata yang baru, bukan? Tapi untuk membaca yang buruk, dia tidak akan dapat menerapkan kosakata yang dia dapatkan setelah membaca. Kemudian, anjir aku lupa. Gak apa-apa, sampai situ di-cut. Bagaimana caranya menjadikan membaca sebagai kebutuhan pokok? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, yang pertama yaitu dengan membangun kebiasaan membaca. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk membangun kebiasaan membaca. Yang pertama, menyadari pentingnya membaca. Membaca memiliki sejumlah manfaat yang bisa kita dapatkan. Dari manfaat tersebut akan membawa banyak kemudahan bagi kita untuk kedepannya. Seperti salah satunya yaitu berpikir kritis yang akan membuat kita dapat menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi. Untuk langkah kedua yaitu memilih jenis buku yang kita sukai. Untuk dapat membangun suatu kebiasaan yang baik, kita perlu memulainya dengan hal-hal yang kita sukai terlebih dahulu. Kita dapat memilih jenis buku atau genre buku yang menurut kita cukup menarik. Cukup dengan menyelesaikan satu buku, kita dapat memancing kebiasaan untuk menyelesaikan buku-buku berikutnya. Dan untuk langkah ketiga yaitu meluangkan waktu untuk membaca. Di tengah kesibukan kita dalam melakukan berbagai aktivitas, kita harus meluangkan waktu untuk membaca. Kita harus menjadwalkan waktu yang pasti untuk membaca agar dapat membangun suatu kebiasaan. Misal, setiap pagi setelah makan atau malam sebelum tidur. Dengan begitu, kebiasaan membaca akan dapat kita bentuk. Kegunaan membaca memiliki berbagai manfaat. Yang pertama yaitu dapat menambah pengetahuan. Dengan membaca, kita dapat mengisi kepala kita tentang berbagai macam informasi yang selama ini belum kita ketahui, yang kemungkinan besar dapat berguna bagi kita nantinya. Semakin banyak pengetahuan yang kita miliki, maka kita akan lebih siap untuk menghadapi tantangan hidup maupun di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Yang kedua, yaitu mempertajam daya ingat. Dengan membaca buku, dapat memberikan andil untuk meningkatkan kualitas otak kita dalam proses mengingat berbagai macam hal yang telah kita baca, misalnya saja karakter, latar belakang, maupun berbagai unsur yang ada dalam cerita. Setiap memori dapat membantu kita untuk menempa jalur otak serta memperkuatnya. Yang ketiga, yaitu melatih fokus. Setiap membaca buku, kita dapat melatih otak untuk lebih fokus dan berkonsentrasi pada apa yang kita baca. Hal ini akan melatih kita untuk dapat fokus dalam melakukan setiap kegiatan dan rutinitas keseharian. Yang keempat, yaitu meredakan stres. Setelah seharian melakukan rutinitas yang melelahkan, tak jarang hal tersebut dapat menimbulkan stres. Dengan melakukan membaca, kita selama beberapa menit kita dapat menekan perkembangan hormon stres seperti hormon kortisol. Dengan membaca dapat membuat pikiran lebih santai sehingga hal tersebut dapat membantu menurunkan stres. Dan yang kelima yaitu stimulasi mental. Dengan membaca kita dapat menjaga otak agar tetap aktif sehingga dapat melakukan fungsinya secara baik dan benar. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa membaca buku dapat merangsang mental yang dapat mencegah penyakit Alzheimer dan demensia. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan terkait nomor 6 yaitu bagaimana cara menyimpan atau mengelola referensi menggunakan aplikasi Mendeley. Adapun tahap yang harus kita lakukan yaitu yang pertama, tahap pendaftaran akun Mendeley melalui website. Kemudian yang kedua yaitu tahap instalasi, plugin for Word and plugin for browser. Yang ketiga, mengoperasikan Mendeley Desktop, yaitu dengan membuat direktori baru, menambah referensi pada Mendeley Desktop, menambah referensi dengan literatur search, dan sinkronisasi data dengan Mendeley Web. Kemudian yang keempat itu adalah mengoperasikan Mendeley Web.
yaitu dengan cara yang pertama membuka My Library, menambah referensi pada Mendeley Web, kemudian membuka file referensi pada Mendeley Web, dan mencari serta mengunduh referensi. Dan yang kelima yaitu ada tahap sitasi, di mana dengan membuat acuan dalam Microsoft Word dan juga mengatur gaya sitasi itu sendiri. Itu tadi merupakan tahap serta langkah-langkah bagaimana cara menyimpan dan mengelola referensi pada aplikasi Mendeley. Tahap citasi atau kutipan. Mendeley menyediakan citation plugin yang dapat dipasang dengan perangkat lunak pengolah kata. Salah satu perangkat lunak yang didukung oleh Mendeley adalah Microsoft Word. Setelah citation plugin dipasang di Microsoft Word, penulisan karya tulis ilmiah akan semakin lebih efektif. Proses pengajuan referensi akan menjadi lebih teratur. Pada tahap citasi dibagi menjadi dua tahapan. Yang pertama, membuat acuan dalam Microsoft Word, dan yang kedua, mengatur gaya spasi. Di sini saya akan membahas yang pertama, membuat acuan dalam Microsoft Word. Caranya, 1. Buka software Microsoft Word, ketik konten yang akan disitasi. Kedua, letakkan kursor pada posisi di mana pengacuan akan dilakukan. Biasanya diletakkan di akhir kalimat. 3. Klik tombol Insert Citation yang ada dalam tab Reference pada Microsoft Word. Go to Mendeley, pilih artikel yang akan disitasi. Keempat, setelah memiliki referensi, klik Cite. Kelima, proses citasi telah berhasil dimasukkan ke dalam teks. Tahap kedua, mengatur gaya citasi. Caranya yaitu 1. Buka file dokumen tulisan kita pada software Microsoft Word. 2. Letakkan kursor pada salah satu pengacuan. 3. Klik tombol kecil yang ada dalam tab Reference pada bagian Mendeley Cite-O-Matic. 4. Pilih salah satu gaya citasi yang kita inginkan. Sebagai contoh, kita akan menggunakan gaya citasi IE atau AMA. Nah, hasilnya akan berubah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tahap pembuatan daftar pustaka. Daftar pustaka biasanya disajikan dalam bagian akhir karya ilmu. Kesalahan yang sering muncul saat membuat daftar pustaka adalah ketika ada acuan yang tidak muncul di daftar pustaka, atau juga sebaliknya, yaitu yang ada di dalam daftar pustaka tidak disitasi sama sekali di dalam tubuh tulisan. Namun, dengan memanfaatkan Mendeley Desktop yang berkolaborasi dengan Microsoft Word, maka kesalahan-kesalahan tersebut dapat dieliminir. Gaya penulisan daftar pustaka akan langsung disesuaikan dengan citation style yang dipilih. Langkah-langkah membuat daftar pustaka yaitu 1. Buka file dokumen tulisan pada Microsoft Word. 2. Aturlah gaya citasi yang diinginkan. Sebagai contoh, gaya citasi menggunakan gaya apa atau sebagainya. 3. Pindahkanlah kursor ke bagian akhir tulisan Anda. 4. Tekan tombol Insert Bibliography yang ada dalam tab Reference pada bagian Mendeley Cite-O-Matic. 5. Daftar pustaka akan dibuat secara otomatis. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata maupun salah ucap dalam video presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.